Seorang gadis desa bernama Chandu mempunyai kekurangan dari segi penampilan, terutama rambutnya yang membuatnya terlihat sangat aneh. Ayahnya yang bernama Ramlal kesulitan mencarikan jodoh untuknya. Setiap calon pria yang mendatangi rumahnya langsung menghilang ketika melihat kehadiran Chandu. Chandu yang ditinggal ibunya ketika masih kecil merasa kalau memang dirinya ditakdirkan untuk tidak menikah, dan Ramlal yang mendengarkan kesedihan anaknya menjadi sangat terpukul. Ramlal mengatakan kalau dirinya sudah sering makan di pernikahan anak orang lain, dan dirinya bermimpi kalau suatu hari nanti dirinya juga bisa mengundang teman-teman dan kerabatnya untuk makan di acara pernikahan anaknya. Ramlal lalu mengatakan kalau dirinya akan pergi ke kuil, yang dimana kuil itu konon bisa mengabulkan permintaan yang Ramlal inginkan. Singkat cerita, di kuil itu Ramlal yang mendoakan pernikahan anaknya tiba-tiba bertemu dengan sahabat lamanya yang sudah dia anggap seperti saudara sendiri. Sahabatnya itu bernama Bima Singh, dan di sana Ramlal menceritakan masalahnya, yang dimana sebelum dirinya meninggal, Ramlal ingin menikahkan putrinya. Bima pun tertawa mendengarkan masalah sahabatnya. Bima mengatakan itu adalah masalah kecil, dan Bima meminta sahabatnya untuk tenang karena bulan depan putrinya akan menikah dengan putranya. Ramlal berusaha menjelaskan kenapa dirinya kesulitan menemukan pria buat anaknya. Tetapi Bima Singh meminta Ramlal untuk percaya apapun masalahnya itu, pernikahan Chandu dan Kisan pasti akan terjadi. Scene kemudian berpindah kepada Kisan yang diperankan oleh Rishi Kapoor. Kisan adalah seorang marketing, dan di kantornya Kisan menjadi idola bagi para perempuan dan membuat teman-temannya iri. Namun tidak satu pun dari gadis tersebut Kisan terima, karena Kisan ternyata selalu memimpikan seorang gadis yang cantik, pintar, dan selevel dengannya. Singkat cerita, Kisan pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Kisan terkejut melihat orang-orang mempersiapkan sebuah acara di rumahnya, yang dimana ternyata itu adalah acara pernikahannya. Kisan pun mencoba menolak karena dirinya tidak melihat calon istrinya. Namun Bima Singh mengatakan kalau di dinasti mereka, kakek, buyut, dan dirinya sendiri tidak melihat istrinya sebelum menikah. Kisan merupakan anak yang sangat takut kepada ayahnya. Kisan lalu berlari dan mengeluh ke ibunya karena dia ingin menikah dengan gadis pilihannya, bukan pilihan ayahnya. Di sana Kisan mengancam akan melarikan diri. Namun ketika Kisan melangkah pergi dengan kopernya, Bima meneriakinya dan mengancam akan mematahkan tulangnya jika Kisan mau melarikan diri. Singkat cerita, Kisan akhirnya diarak dengan kuda pengantin mendatangi rumahnya Ramlal. Ramlal memberikan lahan seluas 300 hektar sebagai maharnya. Namun ketika Kisan melihat penampilan Chandu untuk pertama kalinya, Kisan merasa kalau di hari itu hidupnya sudah hancur dan tidak berarti lagi. Di pernikahan itu, Kisan dengan berat hati mengikatkan mangalsutra ke leher istrinya dan mulai membayangkan dirinya sedang gantung diri. Di malam hari pernikahannya, Kisan terlihat sangat marah dan merusak rangkaian bunga yang ada di kamarnya. Kisan juga menyuruh Chandu untuk tidak menyentuhnya dan tidur di lantai, sedangkan Chandu melakukannya dengan senang hati asalkan dirinya bisa menatap Kisan. Chandu merupakan gadis desa yang selalu menjalankan tradisi-tradisi kuno, dan Kisan yang hidupnya sudah kekotaan selalu memarahi Chandu. Namun Bima Singh selalu membela Chandu dan memarahi Kisan. Keesokan harinya, Kisan yang pergi ke kantor diberi selamat oleh teman kantor dan bosnya, yang membuat Kisan berpikir kalau berita pernikahannya sudah tersebar kemana-mana. Namun bosnya ternyata menyelamati Kisan karena keberhasilannya mendapatkan medali emas sebagai marketing terbaik, dan untuk itu Kisan diminta untuk hadir ke Delhi dan boleh membawa istri atau pasangannya. Kisan pun menjadi sedikit lega karena pernikahannya belum terbongkar, dan di sana Kisan hanya memesan satu tiket yang membuatnya duduk tanpa seorang pasangan. Di hari penghargaan itu, yang mendapatkan medali emas dipanggil ke panggung, dan suami atau istrinya diminta untuk mengalungkan medali emas tersebut kepada pasangan mereka. Dan berhubung Kisan tidak mempunyai pasangan,
Kisan lalu dipasangkan dengan wanita cantik yang kebetulan datang sendirian yang bernama Radha. Mereka lalu mengalungkan medali masing-masing, dan di malam itu, Kisan dan Radha yang cantik menghabiskan waktu mereka untuk saling mengenal. Mimpi indah bagi Kisan berakhir begitu cepat. Kisan kembali ke rumah, dan ayahnya meminta Kisan mengalungkan medali tersebut kepada istrinya dan membuat kenangan Radha tenggelam di senyumannya Chandu. Sementara itu di Mumbai, Radha memandangi medali itu dan mengingat momen-momen Kisan memandang matanya dan mengalungkan ke lehernya yang membuat dirinya begitu berbunga-bunga. Namun lamunan Radha tiba-tiba terusik karena suara musik yang berantakan dari ruang tamunya yang ternyata kakaknya sedang mencoba memainkan gitarnya. Radha tinggal berdua bersama kakaknya yang bernama Dipak. Dipak bercita-cita menjadi seorang maestro. Namun Radha selalu kesal ketika mendengar kakaknya mulai memainkan alat musiknya. Pada suatu hari, Bima menyuruh Kisan untuk mengajak Chandu untuk menonton. Namun Kisan menolak dengan beralasan tiketnya sudah terjual habis. Tetapi di sana tiba-tiba Bima menunjukkan 2 buah tiket yang membuat Kisan tidak bisa mengelak. Bima Singh lalu memanggil menantunya dan meminta Chandu untuk mengganti pakaiannya untuk pergi menonton film dengan Kisan. Chandu pun sangat bahagia. Chandu berias dengan sangat cepat dan berusaha menampilkan penampilan terbaiknya untuk suaminya itu. Namun ketika tiba di depan gedung bioskop, Kisan termenung melihat poster wanita cantik dan berharap dirinya mempunyai istri seperti wanita di poster tersebut. Chandu pun memarahi suaminya, namun Kisan mengatakan kalau begitulah cara wanita modern untuk berpakaian, bukan seperti dirinya yang kampungan. Di hari itu mood Kisan semakin memburuk karena teman-temannya mengetahui kalau Kisan sudah menikah, dan mereka pun meledek Kisan karena memilih Chandu sebagai istrinya. Keesokan harinya, Kisan yang tiba di kantornya ditertawakan oleh temannya yang mengatakan kalau istri Kisan sangatlah cantik dan unik. Dan tentu hal itu membuat Kisan menjadi sangat malu. Perasaan kesal dan malu bercampur menjadi satu, dan di saat itu temannya yang keluar dari ruangan bosnya mengeluhkan keputusan bosnya yang mentransfer dirinya ke Mumbai yang pastinya akan membuat dirinya terpisah dengan istrinya. Di sana Kisan tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Kisan lalu menawarkan untuk menggantikan posisi temannya. Dan temannya pun merasa sangat tertolong dengan ide tersebut. Padahal di sisi yang lain, Kisan malah merasa lebih tertolong oleh temannya itu. Singkat cerita, Kisan bersiap-siap pergi ke Mumbai dengan sangat bahagia. Sedangkan Chandu yang menyiapkan kopernya menangis akan kepergiannya Kisan. Kisan berpamitan ke orang tuanya, dan di sana ayahnya berpesan untuk segera menyewa rumah setibanya di Mumbai, lalu membawa istrinya untuk ikut dengannya. Kisan mengiyakan permintaan ayahnya. Dengan buru-buru Kisan masuk ke taksinya dan menghembuskan nafas lega ketika taksinya berangkat membawanya menjauh dari istrinya. Di Mumbai, Kisan yang kesulitan mendapatkan tempat menginap ditipu orang yang ternyata mengarahkannya ke sebuah rumah bordir. Kisan yang menyadari kalau dirinya telah dijebak, lalu berlari ketakutan dan tanpa disengaja memasuki sebuah rumah yang ternyata adalah milik Radha. Dipak mengira kalau ada pencuri di rumahnya. Dipak lalu menangkap Kisan dan berteriak meminta tolong untuk membangunkan tetangganya. Beruntungnya Radha segera keluar dan langsung memberitahu siapa itu Kisan ke kakaknya. Dan Kisan yang melihat Radha menjadi sangat malu akan kejadian yang menimpanya. Kisan lalu menceritakan kejadian yang menimpa dirinya yang tentu membuat Radha dan Dipak menjadi tertawa. Dan di sana Dipak dan Radha menawarkan tempat tinggal untuk Kisan. Keesokan harinya, Radha membawa Kisan ke kantor mereka dan Kisan pun langsung dikenalkan ke bosnya yang merasa sangat beruntung karena di cabangnya sekarang memiliki 2 peraih medali emas. Sepulangnya dari kantor, Kisan menunjukkan kebolehannya dalam memainkan seruling yang membuat kagum Radha dan Dipak. Kisan mengatakan kalau dirinya sudah menemukan tempat tinggal dan meminta izin untuk pergi.
Namun Dipak dan Rada malah melarang dan memaksa Kisan untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Dan semenjak hari itu, Kisan dan Rada selalu menghabiskan waktu bersama dan tanpa disadarinya, kebersamaan itu telah menumbuhkan cinta di antara mereka berdua. Kisan mulai melupakan apa yang dimilikinya di kampungnya dan mulai terbiasa dengan kebersamaan yang dijalin bersama Rada. Pada suatu malam, Rada yang tidak bisa tidur melihat Kisan sedang berada di luar kamarnya. Di sana mereka saling pandang, namun tidak ada yang menyatakan isi hatinya. Kisan menyadari dirinya telah mempunyai istri, sedangkan Rada merasa kalau dirinya adalah seorang perempuan, sehingga Rada pun mengurungkan niatnya untuk menyatakan cintanya. Keesokan harinya, Dipak yang mendapatkan kontrak lagu pertama kalinya meminta Kisan dan Rada untuk menjadi artis di dalam video klipnya, yang tentunya Kisan tidak berani menolaknya. Rada dan Kisan ternyata memainkan perannya di dalam video klip itu dengan sangat baik, yang membuat video lagu buatan Dipak menjadi hit dalam hitungan hari. Dipak pun sangat bahagia dengan kesuksesan video klipnya, dan pada suatu malam Dipak mengajak Kisan untuk merayakannya dengan minum bersama. Di malam itu Kisan yang dipengaruhi alkohol memberanikan diri mendatangi Rada di kamarnya. Dan di sana Kisan langsung mendekap dan menciumi Rada, dan mereka pun melakukan sesuatu layaknya pasangan suami istri. Keesokan harinya, Kisan yang dibawakan teh oleh Rada menyatakan permintaan maafnya atas apa yang terjadi. Namun Rada mengatakan kalau dirinya juga bersedia melakukan hal tersebut. Rada mengatakan kalau mereka saling mencintai dan itu tidak ada yang salah. Dan di hari itu Rada mengajak Kisan untuk menikah demi meresmikan hubungan mereka. Rada dan Kisan akhirnya menikah, dan di malam pernikahannya itu, tanpa sadar bayang-bayang pernikahannya dengan candu terngiang-ngiang di dalam pikirannya Kisan. Namun bayangan candu itu lenyap dalam sekejap ketika Kisan melihat wajah cantik Rada. Kisan dan Rada lalu menghabiskan bulan madu mereka dengan penuh cinta, sedangkan di rumahnya, candu ternyata sedang bersedih menunggu surat dari Kisan yang tak pernah datang. Ayahnya Kisan mengetahui kesedihan menantunya. Dia lalu mencoba menulis surat ke Kisan, dan surat itu ternyata diterima oleh Rada. Rada memberikan surat itu ke Kisan, dan Kisan merasa bersyukur karena surat itu tidak dibuka oleh Rada. Rada mengatakan kalau tidaklah sopan membuka surat yang ditujukan kepada orang lain, walaupun orang itu adalah suaminya. Kisan lalu membaca surat itu, yang ternyata isinya berisi ancaman dari ayahnya yang mengatakan jika Kisan tidak membawa candu ke Mumbai dalam seminggu, maka ayahnya lah yang akan membawa candu di minggu berikutnya. Kisan lalu membalas surat tersebut, dan candu yang pertama kali menerima surat dari Kisan terlihat sangat bahagia. Candu meminta ayah mertuanya untuk membacanya, dan di sini Bimasing sudah bisa menebak isinya, di mana ternyata Kisan beralasan belum bisa menemukan tempat tinggal sehingga dirinya pun tidak bisa membawa candu. Bimasing ternyata tidak kehabisan akal. Dia mengirim lagi surat ke Kisan yang mengatakan kalau ibunya sedang dalam keadaan kritis, yang membuat Kisan langsung pulang untuk menemui ibunya. Kisan pun sangat kesal ketika mengetahui kalau dirinya telah dibohongi oleh ayahnya. Ayahnya lalu mengatakan ke Kisan kalau dirinya harus membawa candu ke Mumbai atau dirinya akan mematahkan leher Kisan dan mengurung Kisan seumur hidup. Dan ancaman dari ayahnya kembali berhasil membuat Kisan membawa candu ke Mumbai bersamanya. Candu pun menangis ketika berpisah dari ayah dan ibu mertua yang sangat menyayanginya. Sedangkan di sisi lain, Kisan mulai kebingungan akan apa yang harus dia lakukan kepada Rada. Setibanya di stasiun Mumbai, Kisan sangat terkejut ketika melihat Rada ada di sana sedang menunggunya. Kisan lalu meminta candu untuk berjalan sendiri dan menunggunya di sebuah tempat duduk, sementara Kisan akan mencari taksi untuk mereka. Setelah berhasil menjauhkan candu, Kisan langsung menghampiri Rada yang langsung memeluk Kisan. Dengan cemas, Kisan langsung membawa Rada untuk pulang, dan setibanya di rumah, Kisan mengatakan ke Rada
kalau dirinya telah ketinggalan tas yang berisi surat penting di stasiun dan dia harus segera menemukannya. Kisan pun kembali ke stasiun untuk mencari candu. Kisan mencari di semua tempat, namun dirinya tidak berhasil menemukan candu yang membuat dirinya ketakutan karena teringat akan ancaman ayahnya. Setibanya di rumah, Kisan yang kelelahan sangat terkejut ketika melihat wanita yang membawakannya teh, yang dimana wanita itu adalah Candu. Candu pun terdiam, tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Dan di sana Dipak memperkenalkan Kisan yang merupakan suami dari Rada. Candu lalu berlari ke dapur sambil menangis, dan Dipak menceritakan ke Kisan kalau dirinya menemukan Candu menangis di stasiun karena kehilangan suaminya. Dipak lalu memutuskan untuk mengajak Candu untuk bekerja di rumahnya sampai Candu bisa menemukan suaminya kembali. Di sana Rada juga berjanji akan membantu Candu, dan Rada mengutuk sifat pengecut dan tidak bertanggung jawab dari lelaki yang telah meninggalkan Candu sendirian. Di hari itu Kisan merasa sangat bersalah kepada Candu, dan ketika Rada tertidur, Kisan lalu menghampiri Candu ke dapur yang masih saja menangis. Di sana Kisan meminta maaf atas apa yang terjadi dan mengatakan kalau Candu boleh kembali ke ayahnya. Namun Candu malah menolaknya. Candu mengatakan dirinya sadar diri akan kejelekannya. Dan Candu juga mengatakan ikut berbahagia karena Rada sangatlah cantik yang pasti sangat berharga buat Kisan. Di sana Candu memohon ke Kisan untuk membiarkannya tinggal di sana karena Candu bisa dekat dan melayani Kisan, dan itu saja sudah cukup baginya. Candu mengatakan kalau dirinya akan tidur di dapur, dan Candu juga bersumpah dengan Mangalsutra yang ada di lehernya, dia tidak akan membocorkan rahasia Kisan ke siapapun. Keesokan harinya, Candu melakukan pemujaan untuk suaminya, dan Candu yang melihat Rada tanpa vermilion di kepalanya, lalu memberikannya ke Rada dan mengatakan kalau semakin panjang vermilion itu, maka semakin panjang juga umur suaminya. Rada yang baru mengetahui hal tersebut langsung membangunkan suaminya, dan Kisan yang melihat Rada langsung memeluknya. Namun pelukan itu terhenti ketika Candu datang membawakan teh buat Kisan. Candu lalu kembali ke dapur dan menangis, namun di dalam hatinya, Candu berusaha menegarkan dirinya dengan mengatakan kalau dengan melihat Kisan bahagia, itu sudah cukup baginya. Sementara itu di rumah Bimasing, Bima kedatangan besannya dari kampung, dan Ramlal yang rindu bertemu dengan putrinya terkejut ketika mengetahui kalau anaknya sedang bersama suaminya di Mumbai. Bimasing meminta kepada besannya untuk tenang karena anaknya pasti akan membuat Candu bahagia di Mumbai. Dan Bimasing juga mengatakan kalau dirinya akan membawa Ramlal ke Mumbai untuk mengunjungi anaknya. Sementara itu di Mumbai, kita melihat Dipak berusaha keras mencari suami dari Candu ke semua tempat, namun tidak kunjung menemukannya. Setibanya di rumah, Dipak memanggil Candu dan meminta Candu untuk mendeskripsikan wajah suaminya yang merupakan seorang bajingan. Namun Candu mengelak pernyataan tersebut. Candu mengatakan kalau mungkin saja suaminya tidak beruntung sehingga tidak bisa menemukannya di stasiun kereta api itu. Rada pun terheran dengan sifat Candu yang masih saja melindungi suaminya. Rada mengatakan sesuatu yang kasar tentang suaminya Candu, dan di sana Candu tiba-tiba menangis dan meminta mereka berhenti menjelekkan suaminya yang sangat dia puja. Candu berlari dan menangis, dan Rada yang melihat hal tersebut langsung meminta maaf atas apa yang dikatakannya yang telah melukai hatinya Candu. Keesokan harinya, Candu meminta Rada untuk berpuasa karena hari Karvachot. Candu lalu mengajarkan ritualnya ke Rada dan mengatakan perayaan itu untuk keselamatan suaminya. Selain mengajarkan Rada, Candu juga ternyata langsung melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan Kisan yang menyaksikan mereka berdua menyentuh kakinya menjadi sangat merana. Kebaikan Candu ternyata berhasil memikat hatinya Rada yang menganggap Candu sebagai saudarinya. Sedangkan Dipak ternyata mulai jatuh cinta kepada ketulusan dan kesederhanaan Candu. Dan pada suatu hari, Dipak membawakan bunga ke Candu, dan Kisan yang melihat hal tersebut menjadi cemburu dan memarahi Dipak. Di hari itu Rada juga mengajak Candu untuk undangan,
namun Candu menolak dengan alasan tidak percaya diri akan penampilannya. Rada pun tersenyum dan mengatakan akan melakukan sesuatu untuk membantu Candu. Rada membawa Candu ke salon kecantikan dan di sana Candu mendapatkan perawatan medicure pedicure atas bawah luar dalam dan menjadikannya seperti ini. Kisan dan Dipak yang melihat perubahan pada Candu menjadi tertegun dan di sana Dipak terang-terangan melamar Candu untuk menikah dengannya. Dan Kisan yang menyaksikan hal tersebut langsung memukul Dipak. Dipak pun tak mengerti keanehan kepada Kisan. Dipak marah dan meninggalkan mereka. Sedangkan Candu merasa sangat direndahkan karena di depan suaminya sendiri dirinya telah dilamar oleh orang asing. Keesokan harinya, Candu terkejut akan kedatangan ayah dan ayah mertuanya yang ternyata tidak bisa mengenali Candu yang sudah banyak berubah. Dan Ramlal pun sangat berterima kasih ke Kisan karena telah membahagiakan anaknya. Di sana Candu mengatakan kalau Kisan tidak ada di rumah dan akan kembali setelah 3 hari karena Kisan harus keluar kota untuk pekerjaannya. Dan di sana Candu lalu membawa kedua ayahnya untuk beristirahat di kamarnya Dipak. Sementara itu Kisan dan Rada yang pulang dari kantor terkejut melihat sandal seseorang dan Candu lalu berbohong kalau sandal itu milik kerabatnya yang mampir dan beristirahat di sana. Dan setelah Rada pergi ke kamarnya, Candu lalu memberitahu Kisan kalau kedua ayah mereka sedang ada di sana di kamarnya Dipak dan membuat Kisan menjadi sangat ketakutan. Candu berusaha menenangkan Kisan dan meminta Kisan untuk tidak keluar dari kamarnya karena Candu akan mencari cara untuk membuat ayah mereka pergi sebelum pagi hari. Di malam itu Dipak yang pulang ke kamarnya menjadi sangat terkejut ketika melihat ada orang asing di kamarnya. Dipak lalu mengusir mereka, namun Bimasing malah berdiri dan menarik kerah bajunya Dipak yang membuatnya menjadi ketakutan. Dipak lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dirinya salah masuk ke rumah orang. Dipak juga memberikan minuman yang dia bawa dan berhasil menenangkan amarah dari Bimasing. Bimasing dan Ramlal menikmati malam itu dengan sebotol whisky. Dan ketika Ramlal keluar mencari air, tiba-tiba dia mendengar suara Kisan dan seorang wanita yang tentunya bukan Candu. Di sana Ramlal juga melihat foto Rada dan Kisan yang membuat dirinya akhirnya tersadar akan apa yang sebenarnya terjadi. Ramlal lalu menemukan Candu sedang tertidur di lantai dapur dan di sana Ramlal menunjukkan foto dari Kisan dan Rada dan meminta penjelasan dari Candu. Ramlal mengajak anaknya untuk pulang, namun Candu malah menolaknya dan mengatakan kalau dirinya sangat bahagia dengan apa yang terjadi. Candu meminta ayahnya untuk tidak menyalahkan Kisan karena sebenarnya dirinya lah yang bermasalah. Dirinya terlalu jelek untuk Kisan dan ayah mertuanya telah membuat Kisan terjebak dalam pernikahan yang memang tidak layak untuknya. Tangisan ayah dan anak itu pun pecah. Candu mengatakan kalau ini adalah suratan takdir untuknya. Dan di sana Kisan yang mendengarkan pembicaraan mereka menjadi merasa sangat bersalah. Candu lalu menyentuh kaki ayahnya dan memohon untuk tidak memberitahu ayah mertuanya. Candu juga meminta ayahnya untuk pergi sebelum fajar agar Rada tidak mengetahui kebenaran tentang Kisan yang pastinya akan menghancurkan kehidupannya Kisan. Ramlal tidak bisa menolak permintaan Candu. Ramlal lalu pergi ke kamarnya, sedangkan Kisan yang menampakkan dirinya ke hadapan Candu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ramlal yang menghampiri besannya mengatakan kalau baru saja dirinya teringat akan hutang traktor yang dia harus bayarkan dan ingin pulang di malam itu juga. Ramlal mengatakan kalau harga dirinya sedang dipertaruhkan akan hutang itu. Dan Bimasing yang tidak ingin ada orang merendahkan sahabatnya langsung menyetujuinya untuk pulang kembali ke rumahnya. Setelah kepergian ayah mereka, Kisan mengatakan kalau dirinya sangatlah rendah dan tidak berharga jika dibandingkan dengan Candu. Kisan mengatakan dirinya sangatlah berdosa, bahkan Tuhan pun tidak akan memaafkannya. Kisan mengatakan akan memberitahu semua orang kalau Candu itu adalah istrinya, namun Candu malah mencegahnya. Kisan pun memohon agar bisa melakukannya karena dia tidak akan bisa hidup tenang jika belum mengatakan kebenaran yang terjadi.
Namun Candu kembali melarang Kisan yang membuat Kisan menangisi dosa yang telah dia perbuat. Candu lalu memeluk Kisan untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, dan di sana Radha yang mencari keberadaan Kisan tiba-tiba membuka pintu kamar itu dan melihat semuanya. Radha pun menjadi sangat marah dan mengatakan kalau Candu adalah pelakor. Radha memukul dan menamparnya, namun Candu tidak membalas sedikit pun. Kisan yang tidak tahan melihat semuanya lalu menghentikan dan melempar Radha. Di sana Kisan mengatakan kalau Candu tidaklah bersalah, melainkan dirinya lah yang harus disalahkan. Lalu Kisan mengatakan kalau dirinya lah suami Candu yang telah hilang. Radha menjadi semakin marah. Radha mengatakan kalau Kisan adalah pengkhianat. Radha mengambil pisau ingin membunuh Kisan, namun Candu malah menghentikannya. Candu meminta Radha untuk membunuhnya saja sambil memegang Manggalsutra dan menyentuh kakinya Radha. Radha pun terdiam. Radha melepas pisaunya dan berjalan menuju ke lantai atas. Sedangkan Kisan dan Candu tidak bisa mempercayai apa yang telah terjadi. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tembakan, dan di sana sudah berbaring Radha yang berlumuran darah. Kisan yang menghampiri Radha menanyakan kenapa Radha mengorbankan dirinya. Namun Radha mengatakan kalau itu bukanlah pengorbanan, melainkan kewajiban bagi seorang saudara untuk membuat saudaranya Candu bahagia. Radha mengatakan kalau dirinya datang sebagai penghalang bagi Kisan dan Candu yang ditakdirkan untuk bersama. Radha lalu meminta Kisan untuk menjaga Candu, dan Radha mengatakan ke Candu kalau dirinya sudah menepati janjinya untuk menemukan suaminya yang hilang. Dan Radha pun menghembuskan nafas terakhirnya, dan film ini pun berakhir.